Assalamualaikum. Apa kabar? Kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah kebijakan. Seringkali kalau ada suatu kegiatan, kita perlu mengawalinya dari masalah dulu. Seperti kalau Anda membuat skripsi atau tesis, bukan judulnya dulu, tapi harus menetapkan masalahnya dulu. Kalau ada masalah, nanti baru bisa dibuat judulnya. Tapi kalau judul dulu, nanti tidak ada masalahnya. Buat apa diteliti? Nah, begitu pula dengan kebijakan ini. Langkah pertama untuk membuat kebijakan itu diawali dari perumusan masalah. Dalam perumusan masalah itu ada dua hal yang ingin saya jelaskan, yaitu sifat masalahnya dulu perlu diketahui, kemudian berikutnya tipe masalahnya. Nah, untuk sifat masalah dalam kebijakan itu ada empat, yaitu sifat masalah yang interdependensi. Artinya masalah itu terkait antara satu masalah dengan masalah yang lain. Contohnya masalah kemiskinan. Pasti ada hubungannya dengan ekonomi. Saya masih ingat ketika negara kita mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997, itu saya jumpai banyak mahasiswa yang mengajukan cuti tidak kuliah selama 1 semester. Kenapa? Karena terdampak dari krisis moneter. Jadi masalah ekonomi mempengaruhi masalah pendidikan. Itulah contohnya sifat masalah yang interdependensi. Dan yang kedua, sifat masalah yang subjektif. Artinya suatu daerah itu menghadapi masalah tidak sama dengan yang dihadapi oleh daerah lain. Misalnya Yogyakarta ini menghadapi masalah yang berbeda dengan misalnya di Palembang. Karena Yogyakarta ini adalah kota pelajar, kota budaya, kota wisata. Mungkin problema dari kehidupan mahasiswa, pelajar di kota ini beserta anggaran pemerintah untuk pendidikannya berbeda dengan yang dihadapi di Palembang, sehingga masalahnya itu bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga, sifat masalahnya adalah artifisial atau semu, yaitu suatu masalah yang ingin kita hadapi, yang ingin kita selesaikan, tetapi keinginan itu belum tentu tercapai secara penuh. Artinya masih semu, masih keinginan. Ya, contohnya kalau pendidikan kita ini peringkatnya di luar negeri itu masih belum atas, belum masuk ke 100 besar. Jadi masih artifisial. Pendidikan kita baru mengarah kepada kemajuan atau kelas internasional. Sifat masalah yang keempat adalah masalah dinamis. Karena masalah itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak mungkin masalah yang dihadapi oleh generasi kemarin dengan yang dihadapi oleh generasi milenial itu sama. Pasti berbeda. Karena apa? Karena sifat masalah itu dinamis. Itu sebabnya kalau Anda tanya, kenapa kok kurikulum itu berubah-ubah? Ya karena zamannya itu berubah. Karena zamannya berkembang. Jadi perkembangan zaman yang dinamis itu menyebabkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum juga berubah. Itulah sifat dari masalah. Saya berharap dari sifat masalah ini sudah bisa dipahami. Sebelum saya melanjutkan kepada bagian berikutnya, tipe masalah.
Nanti kalau belum dipahami bisa diputar lagi, yaitu bagian sebelumnya. Sekarang tipe masalah itu ada 3. Ini perlu diperhatikan, dipertimbangkan, terutama bagi pihak yang membuat kebijakan, supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Yaitu yang pertama tipe terstruktur. Tipe struktur ini adalah yang melibatkan sejumlah pembuat kebijakan secara terbatas. Misalnya adalah PHK. Kalau ada perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, itu berarti hanya melibatkan beberapa pihak saja, antara atasan dengan bawahan, antara direktur dengan karyawan. Tidak melibatkan perusahaan yang lain, apalagi semua perusahaan. Karena itu disebut dengan tipe masalah terstruktur. Bisa diselesaikan oleh beberapa pihak yang terkait saja, tidak melebar kemana-mana. Tipe masalah yang kedua adalah semi terstruktur. Nah, di sini sudah lebih luas. Karena pihak yang terkait tidak hanya terbatas, melainkan sudah melebar kepada pihak lain. Contohnya, kalau pemerintah mau membangun jembatan, mendirikan sekolah, membuat bandara. Nah, di situ kan pasti ada pihak lain yang akan terkena imbasnya, seperti warga setempat, kemudian pejabat di daerah tersebut, kemudian developer. Pasti kalau akan menggusur atau melebarkan jalan, membuat bangunan untuk bandara, ada kompensasi kepada warga setempat. Jadi yang terlibat di dalam masalah itu jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah tipe masalah yang tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur ini berarti terbuka, sangat luas, siapa saja itu bisa terkena dampaknya. Seperti masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini pasti melibatkan banyak orang, banyak warga, karena sifatnya nasional dan bukan 1-2 pihak yang bertanggung jawab. Masalah kebodohan, masalah pariwisata, turis, itu melibatkan banyak orang. Jadi cukup menurut saya untuk penjelasan kali ini, baik mengenai sifat masalah maupun tipe masalah. Nah, kalau ada yang belum jelas, nanti boleh komen atau boleh memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.